Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bertemu kembali di channel pendidikan dan tutorial Beni Firmanto. Jangan lupa di subscribe ya. Hari ini kita akan masuk masih di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran 4 ini adalah dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa dapat memahami istilah yang terkait dengan materi pembentuk benda dengan tepat. Dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa dapat menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Dengan melakukan praktik musyawarah, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan percaya diri. Dan yang kelima, dengan menuliskan pengalaman bermusyawarah di kelas, siswa mengetahui arti penting dari bermusyawarah dengan tepat. Harusnya bukan di kelas karena kita sedang belajar dari rumah, nanti diganti di rumah. Yuk masuk pada pembelajaran 4 halaman 32. Kita sama-sama membaca ya. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikanlah benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur, kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Ini ada benda-benda terbuat dari plastik ya, dari ember, gayung, cikrak ini ya, cikrak dan payung. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, ini mari kita simak nggih. Jadi apa yang saya lakukan dengan plastik-plastik yang sudah kita pakai itu? Next nggih. Nah, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, perhatikan nggih. Kertas, waktu yang dibutuhkan adalah 2 sampai 5 bulan baru dapat terurai. Kardus sekitar 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Nah, ini bayangkan puntung rokok harus terurai selama 10 tahun. Kulit sepatu 25 sampai 40 tahun. Plastik deterjen 50 sampai 80 tahun. Bayangkan sebuah plastik deterjen, bungkus deterjen itu 50 sampai 80 tahun. Plastik yang biasa kalian beli es itu ya, beli es di kala dulu waktu sekolah ya, belinya di Mbak Jun atau gelas-gelas seperti Oke Jelly Drink, kemudian minuman-minuman apa itu ya, minuman kayak teh-teh yang ada di gelas-gelas itu juga membutuhkan waktu yang lama, sekitar 50 sampai 100 tahun. Kaleng soft drink, nah ini seperti Coca-Cola yang kalengan itu atau dan sebagainya, itu juga membutuhkan waktu 80 sampai 100 tahun. Lama sekali nggih. Aluminium 80 sampai 100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek 10 sampai 20 tahun. Dan styrofoam atau busa itu bukan busa sih, styrofoam yang biasanya digunakan untuk menggambar di alun-alun itu ya, itu ternyata tidak dapat diuraikan. Nah, jadi
dikurangi nggih, atau kalau perlu tidak usah membeli styrofoam, cukup menggunakan kertas saja. Jika kertas 2 sampai 5 bulan. Jadi, nah ini didapat dari sumber www.pwets.org. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Nah, ini. Jadi dari sampah-sampah plastik itu kamu dapat menguranginya, atau bisa dikatakan tidak usahlah membeli hal-hal yang terlalu sering dalam bentuk plastik ya. Jangan membeli sesuatu yang terlalu sering dalam bentuk sampah plastik atau dalam bentuk plastik. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Artinya apa? Kalaupun kamu harus membeli sesuatu yang berbahan dasar plastik, pastikan itu dapat digunakan kembali. Contohnya apa? Contohnya botol sampo, botol sampo itu kan masih digunakan lagi karena sampo juga ada isi ulangnya. Tentu tidak usah membeli apa namanya itu, botol-botol terus-terus. Nah, kemudian botol air minum misalkan tidak perlu kita perlu sering-sering membeli botol air minum atau air minum yang gelasan itu. Lebih baiknya kita memakai botol yang dari rumah, kemudian diisi habis diisi. Nah, seperti itu ya. Dan recycle, mendaur ulang atau menjadikan sampah-sampah itu menjadi suatu karya kerajinan. Nah, menggunakannya untuk mendaur ulang, menjadikannya suatu bentuk kerajinan. Reuse adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri atau mengurangi pembelian tadi yang Mbak Beri sampaikan tadi sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalkan sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, ini juga bagus. Recycle atau mendaur ulang atau diolah menjadi barang-barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka yang akan membuangnya ke pabrik daur ulang sampah. Jadi pesan dari bacaan ini adalah gunakanlah plastik dengan bijak agar bumi selamatlah. Jika kalian menjumpai tanda seperti ini pada botol atau pada makanan, itu artinya apa? Kemasan tersebut dapat digunakan kembali atau diolah lagi juga bisa. Dan itu artinya mengingatkan kalian untuk selalu reduce, reuse, dan recycle. Nah, tugas yang pertama buat kalian setelah kalian memahami apa yang dibaca di atas ini tadi, maka tugas kalian adalah secara berkelompok saja secara berkelompok saja melakukanlah sesuatu hal yang dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Lakukanlah kegiatan reduce, reuse, dan recycle. Nah, apa Pak contohnya untuk reduce, reuse, dan recycle? Nah, silakan dipikirkan di dalam kelompoknya. Silakan dipikirkan dalam kelompoknya. Kalau ini Pak Beni minta dalam bentuk foto untuk yang tugas pertama ini nanti dalam bentuk foto secara berkelompok saja. Jadi absensinya cukup secara berkelompok saja. Lanjut. Tidak perlu karena kita tidak sedang di sekolah. Kemudian ini tidak perlu.
Nah, dari bacaan di atas tadi, ketika kalian menjumpai plastik atau sampah plastik atau apalah itu yang ada di jalan, apa yang seharusnya kita lakukan, Cah? Membiarkannya atau mengambilnya dan dimasukkan ke tempat sampah atau malah bisa didaur ulang? Nah, tentunya kita akan mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah, tidak dibiarkan begitu saja. Apalagi kalian yang suka jajan yang berbungkus plastik, diusahakan untuk membuang sampah plastik ke tempat sampah, tidak dilempar begitu saja. Kesadaran mulai dibina dari kecil, dijak dini. Mumpung kalian masih kelas 3, ayo dibuat kesadaran masing-masing untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, atau menggunakan kembali sampah plastik yang menurutmu bisa digunakan kembali atau didaur ulang. Luar biasa. Nah, ini sudah. Nah, ini bermusyawarah, ini silakan dimusyawarahkan sendiri, nggih. Ini saya kira mudah sekali. Silakan bermusyawarah. Pendapatnya apa saja nanti ditulis. Ini sudah, tidak perlu, nggih. Nah, ini. Nah, ini ada satu pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan ini. Menurut kamu pentingkah memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Nah, kira-kira penting nggak, Cah? Sangat penting sekali, Cah. Makanya ketika kalian diajak berpendapat, diajak bermusyawarah, itu tidak hanya diam saja, tapi sampaikan pendapatmu. Apa yang menjadi unek-unekmu tentang musyawarah tersebut. Itu tidak hanya diam. Kenapa? Itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman yang lain. Oh, ternyata pendapatmu bagus sekali. Lah, seperti itu, okay? Daripada diam dan tidak menyampaikan pendapat, lebih baik jika kita punya pendapat, sampaikanlah di suatu forum yang bernama musyawarah. Nah, itu pentingnya musyawarah, okay? Terus, baik, pentingnya menyampaikan pendapat pada musyawarah. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga dapat digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain adalah bola tangan. Nah, ini sekarang kita itu akan bermain bola tangan. Cara permainnya bagaimana? Nah, ini silakan dibaca, nih. Silakan dibaca, dipahami permainannya. Setelah itu, yuk coba buatlah suatu video tentang kegiatanmu bermain bola tangan. Ingat, dibaca lagi, ini dibaca dan dipahami bagaimana peraturannya. Oke. Kalau di sini ada melangkah paling banyak 5 langkah, ya dibuat 5 langkah. Jadi setiap kalian berjalan maksimal 5 langkah, paling mentok 5 langkah, bola harus diumpar ke temannya. Nanti kamu baru berlari lagi, kemudian temanmu mengumpar lagi, baru dimasukkan ke gawangnya. Seperti itu nggih permainannya. Mudah sekali ini dipahami, yang penting ini dipahami. Nah, ini nanti di video ini. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama tadi, yang kedua ini, yang kedua yang ini, bermain bola tangan. Ya, tadi yang tadi foto tentang reuse dan recycle. Berkelompok saja, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, ya. Dari Pak Beni cukup sekian, nggih. Terima kasih sudah menonton video ini. Pak Beni akan sekali lagi, kurangilah menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Apalagi ketika kamu suka membeli jajan, dikurangi yang bersampah plastik atau dibuang ke tempat sampahnya supaya diurus oleh bapak-bapak pemulung itu. Nah, atau tukang sampahnya. Dan selamat belajar dari rumah. Ingat, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan jauhilah kerumunan. Akhirnya Pak Beni akhiri video kali ini, dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.